Di antara silir angin yang membawa bau melati dan genting gamelan yang menggema dari masa silam, berdirilah Keraton Joyo Menggolo, tempat budaya dijunjung dan pusaka dijaga sepenuh jiwa. Inilah tanah tempat darah leluhur mengalir, tempat pusaka tak sekedar benda, namun nyawa yang diwariskan dalam sehelai batik, dalam gerakan tari, dalam mantra yang dijaga dalam bisu. Lahirlah seorang Raja Wiranata, pemimpin bijak, mengajarkan cinta pada tradisi dan warisan leluhur. Ia membesarkan putrinya, Sekarwangi, gadis cerdas, anggun, dan berani, cahaya harapan bagi masa depan keraton. Namun, tidak semua bersinar terang. Siapkah ia menjaga cahaya di tengah badai? Saksikan, inilah darah pusaka keraton. Laras, motif parang rusa ini warisan simbol Uyutku. Katanya dulu dibuat saat keraton sedang mengalami pergolakan. Batik bukan hanya hiasan, ini adalah doa yang dijahit oleh waktu. Sekar, tangan kamu seolah-olah sudah menyatu dengan kain ini. Tiap garis terlihat hidup. Apakah kamu tidak lelah membatik sejak pagi? Tidak, Laras, justru saat membatik aku merasa dekat dengan leluhur kita. Di tiap tetes malam aku merasa mereka masih menjaga kita. Kalian bertiga adalah wajah baru keraton ini. Sekar dengan batiknya, Ratri dengan tariannya, Laras dengan ketekunannya. Tapi jangan lupa, semua itu akan sia-sia bila hati kalian tidak dijaga. Nyai, kami selalu diajarkan bahwa batik, tari, dan pusaka adalah lambang. Tapi, apakah itu cukup untuk menjaga keraton? Bukan lambangnya yang menjaga keraton, Duk. Tapi jiwa-jiwa seperti kalian yang setia, jujur, dan siap berkorban. Indah sekali pagi ini, putriku membatik, para abdi menjaga tradisi, dan pendopo ini kembali hidup seperti dahulu. Aku bersyukur, darah keraton masih belum kering. Ayahanda, kami hanya mencoba menjaga apa yang telah diwariskan. Warisan bukan sekedar dijaga, tapi diuji. Akan ada saatnya pusaka ini ditantang oleh Yaman. Apakah kalian siap? Kami mungkin belum sempurna, Kang Mas Aryo, tapi kami siap belajar. Kami tidak ingin keraton ini tinggal nama. Kalau yang kami miliki hanya kain dan gerak tubuh, biarlah itu kami gunakan sepenuh hati untuk membela keraton Jaya Manggele. Kalian semua adalah harapan, tapi ingat, semakin terang cahaya, semakin tajam bayangannya. Bersiaplah, karena waktu akan menguji siapa yang benar-benar setia pada budaya. Ini adalah rencana pembangunan galeri masa depan Jawa. Kita udah pendopo lama menjadi gedung modern dari baja dan kaca. Batik dan tari kecup diabadikan dalam digital saja. Tak perlu lagi
Para gadis duduk berjam-jam membatik. Itu cara lama, lambat, tidak efisien. Budaya bukan sekedar gambar atau data. Kami membatik bukan karena tak tahu teknologi, tapi karena di setiap goresan ada cinta, ada napas leluhur. Kain bisa dicetak, tapi rasa tidak bisa ditiru. Malam panas di ujung canting itu adalah bukti ketekunan. Dan tarian kami bukan hanya gerak tubuh, ada mantra, ada jiwa. Kalau diganti hologram, apakah kita masih manusia? Kalian semua terlalu romantis. Di dunia tidak menunggu orang yang sibuk mengenang masa lalu. Kalau kita ingin keraton ini hidup, harus jadi pusat ekonomi, bukan museum berjalan. Arya, aku tahu maksudmu, tapi jangan bunuh akar hanya demi tahun baru. Keraton ini hidup karena jiwanya, bukan temboknya. Atau mungkin raja terlalu lama menaruh harapan pada gadis muda. Apa Sekarwangi mampu menjaga keraton, atau hanya pandai menari di balik bayang ayahnya? Aku tak meminta peran ini, Kang Mas Aryo. Tapi bila darah keraton mengalir di nadiku, maka aku akan menjaganya dengan batik, tari, atau bahkan darahku sendiri. Angin keraton mulai berubah. Saya mohon jangan biarkan ambisi membakar rumah yang dibangun oleh cinta dan doa. Baik, rapat ini selesai. Arya, simpan rencanamu dulu. Sekar, siapkan pertunjukan batik dan tari bulan depan. Kita undang tamu dari luar, biarkan mereka menilai sendiri mana yang lebih layak diwariskan. Baik, Kakanda. Tapi ingat, zaman selalu berpihak pada yang berani melangkah, bukan yang diam di balik motif kuno. Jagat murka, aku datang seperti janjiku. Waktu untuk sabar telah habis. Hahaha, anak muda yang terbakar ambisi. Kau benar-benar ingin merobohkan keraton tua itu. Keraton itu tak layak dipimpin oleh pujangga. Raja terlalu lemah, dan Sekar, dia hanya bayang-bayang mimpi raja tua. Aku ingin semua berakhir. Aku ingin tahta. Tahta tak datang dari kata, tapi dari darah dan kegelapan. Kau siap menanggung kutukannya? Berikan aku apa yang bisa melumpuhkan raja. Aku akan lakukan sisanya. Baik, tapi dengarkan. Ini bukan sihir pasar malam. Ini santet warangka hitam. Sekali kau jalankan, kau tak bisa kembali. Aku sudah dapatkan rambut Raja Wiranata dari pelayan dalam. Malam ini, darahnya akan mulai dingin. Hatimu jangan goyah, karena nyawa raja akan menjadi kunci pembuka jalanmu. Lakukan, Ki. Aku siap. Sekarwangi, bersiaplah. Warna merah bukan hanya untuk batikmu, tapi untuk dirimu.
warga Jaya Menggolo, mari rayakan warisan luhur dalam festival budaya agung. Dengan hormat, hamba undang Panduka Raja Wiranata untuk membuka acara ini dengan resmi. Dengan restu para leluhur dan kekuatan tanah ini, aku buka Festival Budaya Agung Keraton Wirasentika. Jayalah budaya kita. Jaya! Kutukan leluhur pengkhianatan dari darah sendiri. Segala budaya kita, warisan jangan biarkan hilang. Ini bukan penyakit biasa, ini pembunuhan. Tapi dengan cara yang tak bisa dijelaskan dunia. Ayahanda. Ayah, mengapa secepat ini? Siapa yang tega melakukan ini? Siapa yang sanggup membunuh Raja Wiranata, penjaga terakhir budaya kita? Sabar Sekar, kamu harus kuat, ini bukan salahmu. Semua rakyat berduka, tapi kamu putri keraton harus tetap berdiri tegak. Inilah saatnya menjaga pesan terakhir beliau. Sekar, aku mungkin salah, tapi apa kamu gak curiga sama Kang Mas Arya? Kang Mas Aryo, dia memang berubah, tapi dia abdi kita, Laras. Justru itu, aku dengar beberapa kali ia bicara soal tahta dan perubahan. Dan waktu raja sakit, tatapannya dingin seperti menyimpan sesuatu. Kita nggak boleh menuduh tanpa bukti, tapi firasat Laras bisa saja benar. Aku tak tahu, tapi kalau memang ada pengkhianat di antara kita, aku harus temukan. Dan kamu tidak sendiri, kami semua ada di sini untuk kebenaran dan warisan yang harus dijaga. Tempat ini belum dibersihkan setelah pertunjukan malam itu. Mungkin ada sesuatu yang tertinggal. Topeng barong ini, lihat, ada bekas darah di ujungnya. Aneh, darah ini bukan milik raja, warna dan baunya berbeda seperti darah hewan atau mungkin ritual. Apa ini? Sebuah potongan kain hitam. Itu, aku pernah melihat simbol ini di lengan seorang dukun yang pernah datang ke pasar. Namanya Ki Jagat Murka. Ki Jagat Murka, dukun yang dulu dibuang karena mencoba menanam santet pada keluarga keraton. Dan satu-satunya orang yang pernah membelanya adalah Kang Mas Aryo. Ada yang bermain ilmu hitam di tempat ini. Dan mereka ingin budaya kita yang murni dan luhur ternodai oleh ambisi dan sihir. Kita harus segera membawa ini ke Nyai Sarinem. Hanya dia yang tahu bagaimana menangkal kekuatan seperti ini.
Kalian datang dan membawa sesuatu yang membuat malam ini makin berat aromanya. Ini kami temukan di balik barongan. Ada simbol raja dan darah, bukan darah biasa. Ini warangka jahat, ilmu tua yang mengikat roh lewat rasa dendam. Dan kami curiga Ki Jagat Murka terlibat. Bahkan mungkin Kang Mas Arya yang mengundangnya. Ki Jagat Murka memang pernah mendekati Arya Kusuma. Saat itu dia masih muda dan haus akan pengaruh, tapi dia menolaknya setidaknya saat itu. Kalau begitu, apakah Arya bisa saja berubah pikiran, mencari kekuatan untuk merebut kekuasaan? Kadang orang yang paling dekat dengan kita menyembunyikan luka paling dalam, dan luka itu bisa menjelma menjadi niat yang tak pernah kau duga. Tapi aku belum bisa menuduh tanpa bukti pasti. Aku butuh tahu kebenarannya. Ilmu hitam yang diduga Arya dan Ki Jagat Murka adalah ilmu santet pewaris. Ia menyasar garis darah raja dan budaya. Lalu, bagaimana cara menolaknya? Kita akan meracik air penangkal dari bahan-bahan leluhur yang masih tumbuh di tanah ini. Daun kelor, bunga kenanga, dan air embun pagi yang ditampung daun talas. Daun kelor, bukankah itu sering dipakai untuk menolak santet juga? Benar, kelor untuk menolak, kenanga untuk membuka tabir kebenaran, dan embun pagi untuk menyucikan. Ramuan ini untuk apa, Nyai? Kalau dicepratkan ke benda yang dicurigai menyimpan sihir seperti topeng, barong, dan kain bertanda raja, kebenaran akan muncul. Siapa pelaku sesungguhnya akan terungkap. Lalu kita akan mencobanya ke topeng dan kain hitam itu. Ya, tapi hati-hati kalau pelakunya tahu kita hampir memecahkan rahasianya. Dia mungkin akan menyerang balik. Ayo kita cari semua bahan pagi ini, sebelum Kang Mas Arya bertindak lebih jauh. Saat pertama ku terjaga, ku jumpa mentari, belayar ombak tepi pantai, menyentuh kalbuku. Ramuan ini tidak sekedar penangkal. Bila dicepratkan ke tempat sihir bekerja, energinya akan berbalik ke pelakunya. Jadi, kalau benar Arya pelakunya, semua akan kembali padanya hari ini juga. Benar, tapi kalian harus bersiap, akibatnya bisa mengerikan. Ada yang membakar tubuhku. Itu ujian hitamnya kembali padanya. Dia benar-benar pelakunya. Keraton telah kehilangan rajanya, namun tidak kehilangan jiwanya. Sekarwangi dan para penjaga budaya menyadari bahwa pusaka sesungguhnya bukan terletak pada mahkota atau tahta, melainkan pada keberanian untuk menjaga warisan luhur dari kehancuran. Arya telah pergi bersama ambisinya, namun bayangan kegelapan selalu mengintai bila manusia lupa pada akarnya. Kini batik kembali ditenun, tarian kembali dipentaskan, dan barongan kembali menari. Karena selama masih ada yang mencintai, budaya tak akan pernah mati.